membahas sebuah ide bisnis, hal pertama yang terlintas adalah ide bisnis yang mudah untuk dikembangkan, dimulai dari permasalahan kita sehari-hari. Tentunya, sebagai manusia, salah satu hal, aktivitas yang sering sekali untuk dilakukan adalah olahraga. Olahraga menjadi salah satu kewajiban yang harus dilalui dan juga dilakukan oleh setiap manusia. Namun, hingga saat ini, olahraga masih menjadi salah satu hal yang sangat jarang oleh orang lakukan. Banyak sekali faktor yang membuat orang malas untuk berolahraga. Di sini, saya akan membahas 3 faktor yang mendukung orang malas untuk berolahraga. Yang pertama, sulitnya akses dalam mendapatkan tempat untuk berolahraga. Yang dimana seperti yang kita tahu, masyarakat sering sekali ingin melakukan olahraga, namun mereka susah menemukan tempat untuk berolahraga. Hal ini menjadi salah satu poin yang mendukung masyarakat malas untuk berolahraga. Lanjut ke poin yang kedua, sulitnya atau mereka tidak memiliki alat pendukung dalam mendukung mereka berolahraga. Seperti yang kita tahu, olahraga memiliki banyak sekali variasi seperti badminton, sepak bola, basket, dan lain sebagainya. Namun, ketika mereka ingin melakukan olahraga tersebut, mereka tidak memiliki alat dan juga peralatan yang mendukung. Hal itu yang membuat orang menjadi berubah pikiran dan malas untuk melakukan olahraga. Dan yang terakhir, dan mungkin banyak sekali orang yang mengalami hal yang sama, yaitu tidak adanya teman ataupun orang yang mendampingi mereka saat berolahraga. Terkadang orang pemula ataupun orang yang jarang sekali berolahraga ingin memulai untuk berolahraga. Namun salah satu kendalanya adalah mereka tidak tahu bagaimana dan dengan siapa mereka memulai. Oleh karena itu, kami hadir dengan sebuah inovasi baru, sebuah ide bisnis yang menjawab akan permasalahan akan malasnya orang untuk berolahraga, yaitu Sportix. Berangkat dari kota Surabaya yang merupakan kota atlet, dibuktikan bahwa dari data Jawa Pos, fasilitas dan prestasi generasi muda dalam berolahraga selalu meningkat di tiap tahunnya. Fasilitas olahraga di kota Surabaya terus meningkat tiap tahunnya hingga tahun 2023 tercatat 587. Nah, kira-kira dari banyaknya fasilitas olahraga di Surabaya, pernah gak sih teman-teman kebingungan dalam mencari fasilitas olahraga? Nah, kalau kebingungan, nih kami hadir memberikan solusi dengan Sportix. Sportix merupakan platform yang menghubungkan generasi muda yang akan berolahraga dengan fasilitas olahraga. Jadi nanti bisnis ini akan bisnis to customers. Jadi penghasilannya akan dari fasilitas olahraga, alat olahraga, dan juga trainer yang disewa. Pernah nggak sih teman-teman ingin main olahraga tapi teman-teman bingung tentang alatnya, tentang stadionnya, tentang gornya, atau tentang lapangannya, kemudian tentang ingin menjadi lebih expert tapi bingung ingin latihan ke siapa dan di mana? Tenang, Sportix solusinya. Di sini kami menyediakan beberapa fitur-fitur yang memang dirancang untuk keperluan olahraga. Salah satunya adalah penyewaan alat olahraga. Dimana apabila tadi teman-teman bingung untuk ingin bermain tapi nggak ada alatnya, teman-teman bisa melakukan penyewaan alat olahraga yang nantinya stakeholder tersebut akan bekerja sama dengan Sportix. Yang kemudian ada penyewaan tempat olahraga, di mana di sini kita bisa menyewa gor atau lapangan, atau kemudian mungkin ingin menyewa stadion sekalipun. Di sini kami bisa memfasilitasi hal tersebut dengan stakeholder yang bekerja sama dengan kami. Selanjutnya di sini kami menyediakan juga jasa pelatihan olahraga. Nah, apabila di sini teman-teman ingin bosen main yang gitu-gitu aja, ingin menambah skill, ingin lebih profesional dalam bidang olahraga tertentu, di sini kami menyediakan juga jasa pelatihan olahraga. Yang dimana nanti teman-teman akan dilatih oleh pelatih olahraga yang profesional tentunya. Dan juga di sini kami menyediakan fitur main bareng, yang dimana nanti fitur ini kita bisa main bersama orang-orang lain yang ingin mencari tim atau ingin mencari lawan, sehingga kita bisa berkolaborasi bersama dan juga bermain bersama tentunya. Yang terakhir ada jadwal real time, yang dimana nanti jadwal real time ini akan menampilkan ketersediaan peralatan, tempat, kemudian pelatihan, dan juga untuk perencanaan serta reservasi yang efisien. Kenapa kami menempatkan jadwal real time sebagai fitur utama dari Sportix? Karena di sini kita bisa mengatur dan memanajemen waktu supaya nanti teman-teman ketika melakukan penyewaan tidak terjadinya tabrakan waktu. Oke, untuk selanjutnya kami di sini telah melakukan analisis kompetitor dengan
5 company lain. Yang pertama ada Laparaga, lalu ada GoSport, lalu ada Reclub, Kui, dan Ayo Indonesia. Di sini kami mengangkat 6 fitur utama, yang dimana ada jasa sewa tempat olahraga. Untuk jasa sewa tempat olahraga ini 5 company tadi sudah memiliki fitur ini, dan juga Sportik yang aplikasi yang akan kami kembangkan, kita juga punya fitur itu. Yang kedua ada main bareng bersama komunitas, ini juga 5 company itu sudah punya. Dan yang ketiga ada kelola komunitas, di mana hanya ada pada Reclub, Kui, Ayo Indonesia, dan Sportik. Lalu yang keempat ada kompetisi antar klub atau komunitas, di mana ini hanya ada pada 2 company, yaitu ada di Reclub dan Ayo Indonesia. Kemudian yang kelima ada training class, di mana ini hanya ada pada Kui, Ayo Indonesia, dan Sportik. Yang terakhir ada jasa sewa alat olahraga, di mana ini merupakan fitur unggulan, di mana di sini hanya ada pada aplikasi kami, yaitu Sportik. Jadi setelah menganalisis fitur sebelumnya, kami melakukan analisis lebih detail berdasarkan mission, pricing, top fitur, strength, weaknesses, dan differentiator. Nah, di sini kami memutuskan untuk mengintegrasikan fitur-fitur yang menurut kami itu perlu, seperti sewa alat, tempat, penyedia jasa training dalam satu platform, dan penjadwalan secara real time. Halo semua, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan melakukan survei analisis pasar, yaitu dari inovasi kami yang bernama Sportik. Dari hasil analisis ini, kami akan memaparkan seberapa efisiensi kami dalam menjawab permintaan masyarakat. Perlu diketahui bahwa market size dari Sportik ini sangatlah luas dan besar. Kami mengambil data yang real dan fakta di lapangan berdasar sumber BPS Jawa Timur, dan kami menganalisis dengan metode TAM, SAM, dan SOM. Pertama ada total available market, partisipasi penduduk usia 10 tahun ke atas pada kegiatan olahraga, yaitu mencapai 13,97 juta jiwa, yang mengartikan bahwa peminat olahraga di Jawa Timur sangatlah besar. Kemudian kami merucutkan kembali di service available market, yaitu penduduk usia 10 tahun ke atas pada kegiatan olahraga, dia minatnya melalui jalur perkumpulan olahraga atau di sini join di komunitas. Itu ada di angka 3,62 juta jiwa. Selanjutnya di service obtainable market, yang dimana persentase penduduk usia 10 tahun ke atas pada kegiatan olahraga untuk tujuan prestasi, di situ ada di angka 428,89 ribu. Nah, mengapa kami menganalisis dengan metode TAM, SAM, dan SOM ini? Di sini agar ketika Sportik melakukan ekspansi pasar, berarti Sportik sudah siap karena Sportik sudah menemukan pasarnya, yang dimana diketahui tadi data di Jawa Timur peminat olahraga yang sangat tinggi, mengartikan Sportik memiliki segmen yang luas dan memiliki peluang untuk bisa diimplementasikan. Oke, selanjutnya ada segmentation. Nah, di segmentasi pasar ini kami membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada demografi. Nah, di sini kami menargetkan kalangan remaja hingga dewasa dari rentang usia 18 hingga 45 tahun. Nah, poin yang kedua ada geografis. Di sini kami mengambil daerah asal kami, yaitu Surabaya, khususnya di Jawa Timur, dengan fokus utama di kota Surabaya. Lalu ada area perkotaan yang dengan akses mudah ke fasilitas olahraga. Seperti yang kita tahu, di Surabaya ini sendiri, itu jalan-jalan sudah sangat mudah buat diakses. Nah, yang terakhir ada segi psikografis, yang mana gaya hidup aktif dan sehat, minat pada olahraga, dan kegiatan di luar ruangan yang kami targetkan. Oke, untuk selanjutnya yaitu targeting, yang dimana kita memfokuskan ada 3. Yang pertama ada pecinta olahraga aktif, yang dimana kita menargetkan pada individu yang secara rutin berpartisipasi dalam kegiatan olahraga dan kebugaran. Untuk yang kedua yaitu ada komunitas olahraga, yang dimana kita menargetkan pada komunitas atau kelompok yang sering mengadakan kegiatan olahraga. Dan yang terakhir ada profesional muda, yang dimana kita menargetkan pada individu dengan pendapatan menengah ke atas untuk tetap aktif dan sehat di tengah kesibukan kerja. Untuk selanjutnya ada positioning, yang dimana Sportik adalah platform olahraga terlengkap di Surabaya yang menyediakan layanan dan informasi terkini dengan citra modern dan inovatif.
serta kemudian akses berbagai layanan, olahraga, dan komunitas. Berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, kami mendapatkan bahwa dari usia 17 hingga 34 tahun ke atas, hampir 89% data atau user yang kami terima adalah dari mahasiswa ataupun pelajar. Berdasarkan user-user ini, calon pengguna ini, kami mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka. Yang pertama, kesulitan akan akses dalam penyewaan olahraga. Dalam data ini, hampir 40% orang dalam survei kami menjawab di angka 5, yang berarti mereka mengalami kesulitan dalam akses penyewaan olahraga. Berlanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu ketertarikan layanan akan sewa alat olahraga. Dari data ini, yang menjawab mulai dari angka 3 berjumlah 25%, angka 4 20%, dan angka 5 di angka 25%. Hal ini menunjukkan bahwa ketertarikan dengan fitur sewa alat olahraga menjadi salah satu daya tarik dari Sportik. Berikutnya adalah ketertarikan layanan sewa gedung olahraga. Dalam hasil survei ini, 40% dari total survei yang telah kami lakukan menjawab di angka 5. Yang dalam artian, di sini adalah hampir semua pengguna tertarik akan layanan sewa gedung olahraga. Maka dari itu, Sportik hadir dalam menjawab keresahan, kesulitan dari pengguna nantinya. Nah, sebagai contoh, di sini kami ada customer profile atau user persona, itu dia 19 tahun umurnya. Kemudian seorang mahasiswa dan juga berdomisili di Surabaya. Nah, di sini problemnya itu apa aja sih? Yang pertama ada kesulitan akses tempat olahraga. Kemudian tempatnya jauh, kemudian tidak ada alat olahraga, kemudian sulit untuk mendapatkan alat olahraga, dan yang kelima itu tidak ada partner olahraga atau dia bermain sendiri, tidak punya teman. Nah, selanjutnya apa sih yang dia nggak mau atau what he doesn't want? Yang pertama itu sedikit opsi tempat untuk olahraga. Yang kedua, alat olahraganya itu tidak bervariasi atau monoton. Kemudian yang ketiga, lokasi yang tidak transparan atau yang kurang jelas lah lokasinya. Nah, di sini kami hadir, kami menawarkan yang pertama bagaimana dia akan menemukan kami Sportik atau how he find us. Yang pertama itu ada sport community, kemudian ada sosial media, kemudian bisa melalui Google Search dan juga bisa melalui recommendation. Yang terus kemudian ada what he wants to know, apa yang ingin dia tahu dari customer ini tentang kita. Yang pertama itu ada banyak opsi tempat olahraga, kemudian ada alat olahraga yang bervariasi dan juga ada lokasi penyewaannya. Dan yang terakhir, apa yang dia ingin beli dari kita, dari si customer profile ini. Yang pertama itu adalah booking yang mudah, tentunya aksesnya yang mudah, kemudian akses aplikasinya juga harus mudah, kemudian yang terakhir adalah alat olahraga yang berkualitas serta tempat olahraganya juga harus berkualitas. Kurang lebihnya seperti itu untuk user persona pada Sportik kami. Sportik, salam olahraga.